Salam sejahtera, saudara-saudari sekalian. Mari kita persiapkan hati kita memasuki hadirat-Nya yang kudus lewat firman-Nya. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, pada hari ini Rabu tanggal 14 September 2022, firman Tuhan renungan tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Demikian bunyinya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan ini adalah doakanlah sesamamu. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, salah satu yang tak dapat terlupakan dan terpisahkan dari kehidupan orang percaya adalah doa. Ya, perjumpaan kita dengan Allah dan penghubung kita kepada Allah adalah doa. Itu sebab dikatakan bahwa doa adalah nafas hidup dari orang percaya. Nah, ini dia. Kita tidak pernah membiarkan hari kehidupan ini berlalu tanpa doa. Semuanya kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Nah, oleh sebab itu Paulus dalam nas ini memberikan nasihat pada jemaat agar senantiasa berdoa. Segala bentuk permohonan kepada Allah agar diungkapkan, disampaikan melalui doa. Baik itu permohonan kepada diri sendiri, serta permohonan di dalam bentuk syafaat, maupun juga ungkapan syukur atas
semua orang yang ada di sekeliling mereka. Termasuk untuk para raja-raja, untuk para pembesar. Dengan demikian, kehidupan yang terwujud itu adalah kehidupan yang kondusif, yang aman, dan yang tentram. Kehidupan yang saleh dan kehidupan yang penuh dengan kehormatan. Maka inilah salah satu yang kita dapat rasakan jikalau sehari-harinya kehidupan kita ini senantiasa berdoa, maka terciptalah kehidupan yang rukun. Terciptalah kehidupan yang penuh dengan kasih, yang tentram dan penuh dengan kedamaian. Karena dengan sehari-harinya kita berdoa, maka doa itu juga akan membentuk pribadi kita, membentuk karakter kita untuk memperoleh pengetahuan yang dari Tuhan dan untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya yang dari Tuhan. Nah, untuk itu sahabat firman Tuhan dimanapun berada, nas renungan ini mengajak kita agar tetap senantiasa berdoa. Berdoalah, baik untuk diri kita sendiri, namun terlebih juga untuk mendoakan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Mengapa? Bahwa agar mereka juga ikut menikmati dan memperoleh keselamatan itu, yaitu keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Agar dengan doa yang kita panjatkan sembari kita mengucap syukur, walaupun kita merasa dari apa yang telah pernah kita doakan itu belum terjawab atau belum dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi dengan doa dan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, maka kita dapat memahami apakah yang sesungguhnya. Kita dapat memahami pasti Tuhan memberikan apa yang jauh lebih baik di dalam kehidupan kita para anak-anaknya. Untuk itu dikatakan tadi, doakanlah juga para penguasa agar kita hidup tentram dan tenang. Saudaraku sekalian, di dalam situasi ini diceritakan bahwa orang-orang Kristen mengalami suatu perlakuan ketika mereka dianiaya oleh para penguasa-penguasa yang tidak percaya kepada Allah. Ketika hati dan kehidupan mereka penuh dengan tekanan, tetapi mereka diminta untuk mendoakan agar hati mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, diubah dan diselamatkan. Untuk itu sahabatku yang terkasih, satu-satunya sumber keselamatan kita adalah Allah. Sebesar apapun dan sesulit apapun keadaan dan situasi yang kita alami, tetaplah berdoa. Kita tidak diajak untuk saling membalas di dalam kejahatan. Kita tidak diajak untuk saling mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak benar, untuk mengucapkan hal-hal ketika kita mendapatkan perlakuan apa yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita mendapatkan dan menerima semuanya itu, kepada kita diajak untuk mendoakan mereka. Mendoakan orang lain yang menyakiti hati kita, itu serupa dengan mengharapkan mereka untuk mendapat keselamatan dan pada akhirnya mereka mengenal Allah. Percayalah, sesulit apapun yang kita hadapi, yakin bahwa Tuhan sanggup membuat kita keluar dari segala kemulut yang kita hadapi. Tetaplah berdoa, doakanlah sesamamu, doakanlah tempat tinggal kita, doakanlah tempat pekerjaan kita, agar di dalamnya Allah hadir menjadi penolong bagi saudara sekalian. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Allah yang setia,
Allah yang penuh kasih. Engkau menjaga dan melindungi kami setiap waktu. Dan hingga pada hari ini kami kembali mengecap dan menikmati kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan saat ini juga kami sungguh disapa oleh firman-Mu, agar senantiasa berdoa kepada Tuhan, mendoakan segenap kehidupan kami, mengucap syukur kepadamu, dan juga mendoakan sesama kami. Bila mana kami mengharapkan kehidupan yang baik, kiranya kami menjadi pribadi pendoa bagi sesama. Bila mana kami mendapatkan perlakuan yang di luar daripada kami yang harapkan, kepada kami Engkau mengajak agar kami tidak membalaskannya seturut dengan kemauan dan kehendak kami sendiri. Tetapi Engkau tetap membentuk kami agar menjadi saluran berkat, mendoakan mereka, agar mereka juga mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami agar tetap setia di dalam Tuhan, setia di dalam firman-Mu, setia di dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya tangan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa memenuhi hidup kami semua. Saudara kami yang mendengarkan renungan ini, Tuhan jugalah yang menjadi kepenuhan sukacita mereka. Engkau jugalah yang mendengarkan doa mereka. Dan Tuhanlah yang memberikan jawaban daripada doa itu pada waktunya, menghadirkan sukacita bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.